Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan membandingkan dua narasi cerita yang sepertinya sama. Satu narasi dari Alkitab dan satu lagi dari Al-Quran. Nanti teman-teman akan simpulkan, kira-kira narasi mana yang masuk akal dan sesuai dengan sejarah. Teman-teman perhatikan kedua ayat ini. Lukas 1 ayat 61. Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Menurut Lukas, dalam keluarga Zakaria tidak ada yang bernama Yohanes, atau dalam bahasa Ibraninya Yohanan. Sementara dalam narasi Quran surah Maryam ayat 7 mengatakan, Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya." Kalimat yang kita perlu garis bawahi adalah kalimat, nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Artinya tidak ada orang bernama Yahya sebelumnya. Ini adalah nama Yahya yang pertama diberikan. Faktanya nama Johanan atau Yohanan sudah ada dalam Perjanjian Lama. Nama Johanan muncul puluhan kali dan merujuk pada beberapa tokoh sejarah yang berbeda. Pertama, Johanan bin Kareah di Yeremia 40-43. Ini adalah tokoh bernama Johanan yang paling terkenal di PL. Ia adalah seorang panglima militer Yahudi pada masa setelah jatuhnya Yerusalem oleh Babel. Kedua, putra sulung Raja Yosia dalam 1 Tawarikh 3 ayat 15. Di dalam silsilah Raja-Raja Yehuda, Raja Reformator Yosia memiliki putra sulung bernama Johanan. Namun, ia tidak pernah naik takhta menjadi raja, kemungkinan karena meninggal di usia muda. Ketiga, para panglima dan pahlawan Daud dalam 1 Tawarikh 12. Johanan dari suku Benyamin 1 Tawarikh 12 ayat 4. Seorang ahli panah yang bisa menggunakan tangan kanan dan kiri dengan sama baiknya. Johanan dari suku Gad 1 Tawarikh 12 ayat 12. Seorang perwira militer yang gagah berani. Kesimpulannya, secara linguistik dan sejarah teks, nama Johanan sudah eksis berabad-abad sebelum Perjanjian Baru. Namun dalam konteks narasi lokal keluarga Zakaria dan Elizabeth di Perjanjian Baru, nama tersebut merupakan nama yang asing bagi tradisi silsilah keluarga mereka. Jadi pernyataan Quran yang mengatakan bahwa nama Yahya atau Yohanan itu tidak pernah diberikan sebelumnya tidak benar. Faktanya dalam Perjanjian Lama, banyak orang yang bernama Yohanan. Yang lebih membagongkan adalah, yang memberikan nama Yahya atau Yohanan ke Zakaria versi Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lucunya nama Yahya justru mengandung nama Tuhan Ibrani bukan Tuhan negeri Arab, karena arti nama Yahya atau Yohanan adalah YHVH pengasih, atau YHVH memberikan kasih karunia. Pertanyaan kita adalah, kenapa Tuhan negeri Mekah memberi nama nabinya, yang justru arti nama itu memuji Tuhan Israel? Berikut pernyataan Nandar, yang katanya YHWH itu nama dewa berhala, tapi lucunya dijadikan nama Nabi Allah. Jadi, Yahweh itu bukan nama sesembahan Musa. Nih, karena apa? Yahweh dapat dilihat sebagai dewa apa? Dewa pagan, terutama oleh sebagian cendekiawan karena asal-usulnya dalam tradisi Semit, ya, Semit kuno yang juga diyakini sebagai dewa cuaca dan perang. Kalau kita ikuti narasi Nandar, artinya Allah memberi nama nabinya dengan gelar yang malah memuji dewa pagan. Selamat datang di Dilema Islam. Halo teman-teman Brother Phil. Melalui video ini saya mau sampaikan, kalau channel ini sedang mendapat suspend dari YouTube, karena pelanggaran konten berulang. Jadi semua video dari TikTok seperti Edis TV dan lain-lain saya sudah hapus, karena melanggar peraturan YouTube. Jadi selama 90 hari ke depan channel ini tidak mendapatkan monetisasi. Setelah 90 hari YouTube akan memeriksa kembali apakah sudah memenuhi syarat monetisasi atau belum. Begitu juga dengan member yang selama ini mensupport channel ini, kalian tidak bisa melakukannya lagi untuk saat ini. Jika teman-teman ingin tetap mensupport channel ini selama sebelum dimonetisasi kembali, teman-teman bisa kirimkan dukungannya di link Saweria yang tertera pada kolom komentar atau scan di sini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku.
menurut rahmat-Mu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan. Bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil Roh-Mu daripadaku. Hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan. Bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan. Bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.